Saint Helena ya. Mungkin hubungannya sama pariwisata dimodifikasi buat tempat pariwisata gitu. Enggak, ini originalnya bang. The original Basilica Church of, jadi gerejanya ini dibangun tahun 339 oleh Helena. Ya, habis itu kalau Iya. Nah, habis itu kita ke Fellowship Israel Revealed Ministries. Ini departemen Israel. Dari sana, mereka ngasih tahu ini tempat meninggalnya, bang. Di sini dibilang, kemudian pada abad keempat, ibu Konstantinus, Helena. Jadi tempat lahirnya ditemukan oleh Saint Helena. Kemudian pada abad keempat, ini tempat meninggalnya. Ibu Konstantinus Helena datang mencari tempat tersebut, alhasil ia memerintahkan untuk membangun gereja di sekitar lokasi tersebut. Meskipun ada banyak perselisihan tentang misi dan niatnya, sebuah gereja umum bergaya Bizantium abad keempat dibangun di sini dalam bentuk salib. Jadi tempat meninggalnya ditemukan di abad keempat. Sama seperti tempat meninggalnya ditemukan di tahun abad keempat. Oleh orang yang sama ya. Iya. Habis itu kalau kita buka lagi dari Katolik, ini dari CERC, Catholic Education Resources, CERC. Di sini membahas soal Saint Helena and the True Cross. Saint Helena sering digambarkan memegang salib karena menurut tradisi dia menemukan salib yang sebenarnya di Yerusalem. Sebelum menyelidiki masalah ini lebih jauh, diperlukan beberapa informasi latar belakang. Jadi Saint Helena ini juga mengaku dia menemukan salib yang kayu salib yang nyalibin Yesus di abad keempat juga. Jadi tempat lahirnya abad 4, tempat meninggalnya abad 4, true cross-nya ditemukan oleh Saint Helena di abad keempat, dan kalau saya sekarang cari bang, oldest complete New Testament manuscript, perjanjian baru manuskrip perjanjian baru yang paling lengkap, mereka akan menjawab Codex Sinaiticus. Codex Sinaiticus ini salinan tertuanya bang. Kita search ya. Di sini ada codexsinaiticus.org. Kita langsung ke primernya, Codex Sinaiticus. Situs ini dilindungi oleh The British Library, National Library of Russia, St. Catherine Monastery, Leipzig University Library. Kita ke about-nya. Habis itu kita lihat nih, what is Codex Sinaiticus? Saya translate. Codex Sinaiticus, sebuah manuskrip Alkitab Kristen yang ditulis ya, bukan ditemukan, ditulis pada pertengahan abad berisi salinan lengkap perjanjian baru Kristen yang paling awal. Yang paling awal artinya apa? Ada yang lebih awal daripada ini nggak? Nggak ada dong. Nah, jadi tempat lahirnya. Awalnya berarti aslinya dong, aslinya. Nah, jadi tempat lahirnya ditemukan oleh Saint Helena di abad keempat, tempat meninggalnya ditemukan oleh Saint Helena di abad keempat, cross-nya sendiri ditemukan oleh Saint Helena di abad keempat, dan original teks kalian ditulis pada pertengahan abad keempat. Iya. Jadi agama abang dimulai abad berapa bang? Agamanya, secara agama berarti abad keempat. Nah, jadi kalau abang pelajari lagi, pengikut Yesus abad 1, abad 2, abad 3, itu namanya Hawariun, Arianus, sama Ebionites. Abang tinggal Google aja, Ebionit. Ebionit ini pengikut Yesus di abad ke-1 kedua. Arianus ini pengikut Yesus abad 1 kedua yang tidak menuhankan Yesus.
Sampai sini paham nggak bang? Maksudnya enggak, berarti beda sama dari pandangan mereka apa bang? Mereka tidak menuhankan Yesus. Mereka bilang Yesus ini anak Tuhan, utusan, dan bukan Tuhan. Terus konsep ketuhanan mereka gimana? Tauhid, seperti yang diajarkan Yesus. Yesus mengajarkan kalau sembah Tuhan Bapakku, satu, Tuhan yang tidak pernah terlihat, Maha Kuasa, pencipta langit bumi beserta isinya, Tuhannya Abraham. Mereka benar-benar pengikut Yesus. Itu yang di abad 1, abad 2, abad 3 bang. Nah tiba-tiba ada konsili di tahun 325 di abad keempat, namanya Konsili of Nicaea. Tiba-tiba Yesus jadi Tuhan. Dan tiba-tiba sekte-sekte seperti Arianus, sekte-sekte Ebionites, itu nggak ada tuh habis itu. Gara-gara konsili itu ya? Konsili itu, nah, tiba-tiba ajaran yang bukan ajaran Abrahamik masuk. Abang tahu Tertullian? Abang tadi udah buka. Assalamualaikum ya, Bang Ardiansa. Abang tahu Tertullian? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum semuanya, Bang Jibril. Waalaikumsalam. Salam. Lanjut Bang, aku izin tidur. Siap. Abang tahu Tertullian berarti tadi kan? Iya. Oke. Abang tahu Tertullian itu siapa? Yang merumuskan konsep Trinitas. Bapak Tritunggal. Mantap. Ya. Nah, kalau kita belajar soal dia, Bang. Bentar ya, kita buka ya. Theophilus. As it reads. Ini kita buka aja soal Tertullian ya. Nah, nih. Ini kita buka dari Learn Religions. Biography of Tertullian, Father of Latin Theology. Nama aslinya Quintus Septimus Florens Tertullianus. Dia lahir di tahun 145 ke 160. Kalau kita lihat yang lebih spesifik lagi, kalau di Britannica disebutkan di tahun 155 ke 160. Dia lahir di Kartago. Dia meninggal tahun 220. Dan dia masuk Kristen di tahun 200. Nah, di sini diceritakan orang tua dia, his parents were Gentiles, artinya kafir. Jadi orang tuanya si Tertullian ini kafir, berarti pagan ya. Karena ini dari perspektif kekristenan. Itu abad kedua berarti ya? Abad kedua, betul. Oh, tadi si siapa tadi bilang abad 16 katanya? Oh, bukan. Tertullian ini abad kedua. Iya. Nah, his parents were Gentiles. Orang tuanya adalah kafir. Kafir dalam kekristenan ya, berarti kafir dalam kekristenan itu pagan. Karena lawan kekristenan waktu itu pagan. Dan orang tuanya, bapaknya, itu adalah pasukan Roman Centurion. Dan umur 20, dia belajar ke Roma. Ya. Nah, dia masuk Kristen di tahun 200, Bang. Dan dia meninggal di tahun 220. Kalau dia lahir di 155 dan masuk Kristen di tahun 200, kira-kira umur dia masuk Kristen berapa, Bang? 45. Berarti dia masuk Kristen di umur 45 ya. Iya. Dan dari umur 20 dia ada di Roma. Betul nggak? Betul. Nah, selama di Roma, kita tahu di sini ada nama ini dari Atlas Obscura, Capitolin Triad. Ya, saya translate. Patung abad kedua yang di luar biasa ini menggambarkan trio dewa yang disembah oleh Romawi kuno. Jadi Tuhan-Tuhan di Roma, ini Tuhannya bertiga-tiga gini, Bang. Oh. Namanya Capitolin
triad. Itu yang mungkin aku sempat bilang tadi, konsep trinitas itu supaya gampang dicerna gitu kali ya. Nah, Ada konsep 3 dewa itu. nah di sini ini yang lebih detail lagi. Begitu kita lihat di sini yang 3 ini ya, ini masih di Kapitolin Triad. Jadi Tuhannya itu Jupiter, raja segala raja. Dan Tuhan keduanya Juno atau ratunya. Habis itu yang ketiga namanya Minerva, the goddess of wisdom. Ini artinya Minerva, dewi kebijaksanaan. Nah, sekarang kalau kita lihat Bang, the original Christian Biblical Trinity, Trinitas. Konsep Trinitas itu isinya apa sih? God, His Word, and His Spirit. wisdom. Wisdom. Iya, wisdom. Nih, Theophilus was Trinity consisting of God, His Word, and His wisdom. Minerva, the goddess of Wisdom. Kenapa Tertullian malah diambil? Di mana Abraham ngajarin ini? Nggak, maksudnya apa mungkin supaya mudah dicerna gitu nggak? Betul. Jadi kalau saya buka lagi, ini dari Kekatolikan ya. Dari Kekatolikan, dari Justin Martyr, kalau abang kenal. Justin Martyr ini bapak gereja abad kedua. Dia punya buku namanya The First Apology, penulisnya Justin Martyr. Dari chapter 1, chapter 2, ini sampai chapter ini masih ada yang denial loh. Masih ada yang orang Kristen yang di bawah, masih ada yang oh enggak, kami berbeda dengan ya pagan-pagan itu. Masih denial, abang paham nggak denial gimana sih artinya? Nggak menerima gitu. Nggak menerima, pokoknya nggak menerima nih. Nah, saya translate ya bang satu halaman ini ya. Ini tulisannya Justin Martyr. Artinya apa? First apology itu? First apology itu artinya permintaan maaf pertama atau pembelaan pertama. Mau pembelaan. Di sini bang, si Justin Martyr bilang, dan ketika kita juga mengatakan bahwa sang sabda atau sang firman yang adalah kelahiran pertama Tuhan dihasilkan tanpa persetuan seksual, dan bahwa dia Yesus Kristus guru kita disalibkan dan mati dan bangkit kembali dan naik ke surga. Ini dicatat nih, kita tidak mengemukakan sesuatu yang berbeda dari apa yang Anda yakini mengenai mereka yang Anda anggap sebagai putra-putra Jupiter. Jadi saya ulang ya. Kita tidak mengemukakan sesuatu yang berbeda dari apa yang Anda yakini mengenai mereka yang Anda anggap sebagai putra-putra Jupiter. Jadi Bapak Gereja abad kedua saja udah bilang yang kami bawa itu tidak berbeda dari yang Anda sudah yakini sebagai putra-putra Jupiter. Jadi yang saya bawa nih, ini si Justin Martyr bilang yang ajaran yang saya bawa itu tidak berbeda dengan ajaran-ajaran putra-putra Jupiter. Maksudnya hampir mirip dengan. Bukan mirip, ini Bapak Gereja bilang yang saya bawa itu tidak berbeda. Tidak berbeda artinya apa bang? Sah? Sama-sama. Ya berarti kalau ada konsep, kalau Bapak Gereja itu bilangnya seperti itu, mungkin seperti akulturasi nggak sih? Sinkretisme. Sinkretisme. Bukan akulturasi gitu ya? Alkulturasi. Akulturasi antara apa yang dipercayai dengan kebudayaan setempat. Baik, gini bang.
Rasulullah, ini kita balik lagi ke Ismail ya tadi ya. Ke Ismail alaihissalam. Ismail alaihissalam ini dia di Mekah, ditaruh sama Nabi Ibrahim bapaknya, dan disuruh sholat, disuruh ini beribadah dan segala macam. Begitu Nabi Ismail meninggal, hampir sekitar 700-800 tahun kemudian, orang-orang Arab ini bang menjadi Arab Quraisy. Mereka membawa mereka membawa berhala-berhala ke sekitar Mekah, dan mereka memberhalakan berhala-berhala ini, menuhankan berhala-berhala ini, sampai Rasulullah Nabi Muhammad diutus untuk Mekah, dan dia memerangi bang kaum pagan ini, bukan menyerap bang. Rasulullah diusir dari Mekah, pindah ke Madinah, dan akhirnya mengumpulkan sahabat-sahabatnya dan masuk ke Mekah lagi. Rasulullah ini berperang dengan pagan-pagan ini bang. Ya. Bukan mengalkulturasi, mengambil konsep pagan ini menjadi konsep Tuhan Allah yang tidak. Kenapa yang ini, kenapa bapak-bapak gereja ini bukannya mentauhidkan bapaknya Yesus, malah ngambil dari ajaran-ajaran agama mereka sebelumnya, dan mereka bilang lagi, kita tidak mengemukakan sesuatu yang berbeda dari apa yang Anda anggap dan yakini mengenai mereka yang Anda anggap sebagai putra-putra Jupiter. Lo bukannya pencampuran kebudayaan sama agama biasa gitu bang di satu daerah? Selama nggak ngerusak akidah nggak ada masalah bang. Selama nggak ngerusak akidah ya. Tapi kalau sampai Tuhannya sampai konsep Tuhannya berbeda gimana bang? Tapi mereka tetap dapat esensinya kan? Esensi yang esensi yang abang punya sekarang di keagamaan abang apa? Siapa Ya, Tuhan abang? aku cuma Tuhan Yesus Kristus. Nah, kan berbeda kan? Berbeda dengan pengikut Yesus abad 1, abad 2, abad 3 kan? Alkulturasi justru merubah akidah abang kan? Ya nggak tahu ya waktu itu gimana ya. Tapi kalau aku coba imajinasi kayaknya bisa dapat supaya mereka ngerti gitu loh. Oke. Iya nggak sih? Ya, kalau mau dipakai sebagai tools boleh, tapi jangan merubah kepercayaan, Bang. Iya, iya. Gini deh, simpelnya, Bang. Ini simpelnya aja nih. Ini simpelnya aja nih. Abang kalau baca Keluaran 20. Nih, Keluaran 20. Habis itu saya buka juga Taha 14. Nih. Di sini di Keluaran 20. Ini kitabnya kitabnya bapaknya Yesus ya, atau Yahudi ya. Lalu Elohim mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan Elohimmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir. Ini Tuhan ngaku Tuhan, betul nggak, Bang? Ya. Habis itu saya buka Al-Quran di Taha. Sesungguhnya aku ini Allah, tidak ada Tuhan selain aku. Ini Tuhan ngaku Tuhan, betul nggak, Bang? Ya, sama gitu ya. Di mana Yesus ngaku dia Tuhan seperti ini? Enggak. Ya itu pengertiannya dari aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku itu kan. Berarti eksegesis ya? Eksegesis ya. Ya berarti eksegesis. Berarti dia nggak bilang akulah Tuhan. Abang, karena dia bilang gini dia Tuhan. Oh, karena dia bilang ini dia bilang Tuhan. Karena dia bilang ini dia Tuhan. Itu eksegesis kan berarti? Pengartian kan? Ya, tafsir ya. Ya, jadi pentafsiran abang kan. Padahal dia nggak pernah bilang aku adalah Tuhan. Ya mungkin dari konsep
Trinitas itu yang jadinya bilang Jadi abang nggak dengerin omongan dia bilang akulah utusan, akulah utusan, akulah utusan. Abang nggak mau dengerin itu. Pokoknya dia Tuhan. Berarti abang bukan menuhankan Tuhan, tapi abang menuhankan dia. Abang paham nggak bedanya Tuhan yang mengaku Tuhan? Habis itu ada oknum yang abang tuhankan meskipun dia nggak pernah bilang dia Tuhan. jadi gimana maksudnya? Apa bedanya? Apa bedanya sama sapi di India sana, bang? Sapi di sana nggak pernah bilang dirinya Tuhan, tapi dituhankan sama umatnya. Bang, itu yang nggak boleh dimakan, bukannya Tuhan. Itu enggak, itu kendaraan Brahmana. Makanya mereka suci. Mereka nggak boleh didorong. Disucikan, bang. Iya, artinya nggak boleh dimakan kan? Iya, disucikan. Oke, apa bedanya sama berhala-berhala di luar sana, bang, yang dituhankan? Nggak, maksudnya konsepnya Berhala itu nggak pernah bilang mereka Tuhan. Berhala itu nggak pernah bilang akulah Tuhan, sembah aku, nggak pernah. Tapi ya, dituhankan, dijadikan Tuhan. Karena dia begini, dia Tuhan. Karena ini begini, dia Tuhan. Karena dia begini, dia. Apa bedanya sama abang yang tadi? ya konsep di Yohanes itu kan karena dia sendiri adalah Allah gitu kan. Dia sendiri adalah Allah, maksudnya? Yesus sendiri adalah Tuhan itu sendiri. Akhirnya lupa aku, Yohanes berapa itu yang ya pada mulanya adalah firman itu bersama-sama dengan Allah kan. Firman itu adalah Allah. Konsep kitab suci abang gimana sih? Saya nggak paham nih. Yang saya paham ya bang, kitab suci itu kitab yang diturunkan oleh Tuhannya ke makhluknya, betul nggak? Ya. Kira-kira Yesus tahu nggak soal perjanjian baru, bang? Tahu. Dari mana dia tahu? Karena yang saya baca dia sebagai Allah tahu dong, maksudnya akan ada kitab, ada penulis-penulis yang akan menuliskan firman-Nya kan. Kalau dia tahu, kenapa nggak dia verifikasi langsung? Karena dia umur 33, dia suruh muridnya tulis. Sudah beda tempat. Sudah beda tempat maksudnya? Iya kan, sudah bukan dimensinya lagi di sini. Tuhan. Oh, jadi karena dia udah keburu berangkat gitu? Iya. Karena dia udah keburu berangkat? Jadi nggak bisa diverifikasi lagi. Dan abang lihat kan tadi perjanjian baru itu yang tertua ditulis di abad keempat. Bukan berarti itu nggak benar kan? Maksudnya itu betul. Maksudnya nggak diverifikasi pun cerita itu sejarah yang benar. Sejarah yang benar, bang? Iya. Di luar konsep Trinitas dan lain sebagainya ya. Di luar konsep bapak-bapak gereja kan. Oke, abang bisa tunjukin nggak Bible atau manuskrip tertuanya abang di abad 1, abad 2, abad 3? Ya nggak bisa. Karena nggak ada, karena nggak ada. Kan tadi kita udah Google, bang. Naskah tertua abang itu ditulis di abad keempat. Itu 400 tahun setelah kejadian, bang. 400 tahun itu kalau umur 25, setiap orang yang berumur 25 melahirkan, itu berarti 400 tahun bagi 25. Itu berarti 16 generasi, bang. Jadi saya punya anak. Hah? Nggak semua naskah kan? Nggak semua naskah. Perjanjian baru? Iya, itu beda-beda penulisan. Yang Codex Sinaiticus ini 4-4-nya udah dibukukan, udah satu. Ya, masing-masing kitab itu penulisannya tahunnya beda-beda kan? Klaimnya, bang, itu ditulis tahun 60-an, tahun 70-an, tahun 80-an, tapi nggak ada bukti. Ya, terus di kodeks jadi satu tahun 400 itu ya berarti ya? Iya. Kurang lebihnya seperti itu gitu. Iya, ditulis di abad Tanpa diverifikasi, kita nggak ngomong diverifikasi ya?
Karena nggak ada kodeks abad 1, abad 2, abad 3-nya, Bang. Nggak ada Bible abad 1, kodeks salinan abad 1, abad 2, abad 3 itu nggak ada. Abang tahu nggak kenapa saya penasaran sama Bible abad 1, abad 2, abad 3? Iya, kenapa? Karena Aslian atau palsunya gitu. bukan karena Ebionites sama Arianus, mereka umat yang tidak menuhankan Yesus. Bible mereka di mana? Karena pasti bukan Bible yang kalian punya sekarang, paham nggak? Ya paham. Kok tiba-tiba di abad keempat ini menuhankan, yang abad 1, abad 2, abad 3 ini mana? Meskipun Dia tadi tanya, saya tanya penulis Yohanes, Markus, Matius, Lukas, katanya ya sesuai nama. oh enggak. Kalau dipelajari lagi, yang menamakan Bible abang itu bapak gereja yang namanya Papias di abad kedua. Di abad 1 itu nggak ada namanya. Di abad kedua awal, Papias itu menamakan Gospel according to Matthew, Gospel according to John, to Luke. Nah, gini. Itu dinamakan oleh bapak gereja yang namanya Papias. Nah kan maksudnya gini, kembali ke tadi abang udah masuk lagi ya. Balik ke sini, maksudnya kita nggak usah cari yang asli atau palsu atau gimana. Abang tadi kan siapa sih menyebut dari Yohanes itu banyak mengutip dari Yohanes kan, maksudnya berarti tulisan di Injil yang keempat itu berarti bisa dipercaya kan, maksudnya gitu kan? Ada kebenaran, memang ada kebenaran. Di gospel ini, saya nggak bisa nyebutnya Injil ya. Di gospel ini memang ada kebenaran, tapi apa yang dikatakan Yehosua, karena gini bang, saya nggak meyakini nabi, karena abang berpikir Nabi Isa sama Yehosua sama nggak? Isa ya selama ini dengar ini sih sama katanya kan? Sama mestinya ya. Ya mestinya sama mestinya. Nah, saya nggak meyakini kalau Nabi Isa itu, saya buka ya bang ya. Ini saya buka dari Wahyu. Ini yang nulis Lukas berarti ya. Aku adalah Alfa dan Omega. Kalau saya nggak bisa mengimani kalau ini omongan Nabi Isa. Kenapa? Karena kalau saya buka kitab Baghdad Gita, ini kitabnya orang India. Ini ada 4000 tahun sebelum Masehi. Siapa namanya? Gita, Tuhannya orang India. Ini dia bilang, I am the letter of A. Aku adalah Alpha. Habis itu ini dari Gita chapter 10 nomor 33. Di chapter 10-nya ini Hindu. Oh. Di chapter 10 nomor 20-nya dia bilang I-O Omega Gudageska am the South. Ini 4000 sebelum Masehi. Saya nggak mengimani Nabi Isa bilang dia Alfa dan Omega, karena Tuhannya orang Hindu sudah bilang dia Alfa dan Omega. Dan ini kaum pagan, ini penyembah berhala. Tuhannya 3000 biji. Itu maksudnya bilang tentang siapa sih? Ini ya si Gita ini, Tuhannya orang Hindu. Tuhannya orang Hindu. Iya. Yuk, gimana? Berarti diduga ya itu Yesus palsu. Nah, karena di kitab Wahyu itu kan sebenarnya penampakan. Berarti kitab Wahyu agak kurang kurang secara pandangan teologi Islam kurang bisa diterima. Iya, karena dia bilang dia Alfa dan Omega, Bang. Alfa dan Omega itu Tuhannya pagan. Kenapa tiba-tiba Yesus bilang dia Alfa dan Omega? Kalau di Al-Quran sendiri ada kutipan seperti itu nggak sih? Yang Allah bilang dia al-awalu al-khiru, tapi definisinya di situ bukan A-nya alfa, O-nya omega. Awal di situ artinya Allah ini pencipta awal.
Iya. Jadi dia ada sebelum awal ada, sebelum dimulai Allah itu udah ada. Dan wal akhiru artinya dia juga yang tidak memiliki akhir. Jadi begitu kita semua selesai nih, Allah nggak selesai. Begitu kata-kata keselesai ini udah nggak ada, Allah tetap ada. Bukan malah alfa dan omega atau A sampai Z, Bang, bukan. Bukan. Oh, berarti nggak gitu konsepnya. Tapi artinya di Wahyu itu awal dan akhir juga. Alfa dan omega disebut. Alfa Iya, dan maksudnya- omega. Seterusnya kan tulisannya akulah Yang ada, yang sudah ada, yang akan datang, yang maha kuasa. Yang akan datang. Berarti ada akhirnya ya? nggak diterjemahkan sama yang awal dan yang akhir juga nggak sih? Enggak dong. Oke, saya tunjukin nih. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Elohim yang ada. Ini sebenarnya Theos ya kalau di Wahyu. Theos yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Nah, itulah yang diduga Yesus palsu tadi, Bang Feng. Itu di Wahyu itu. Iya, berarti itu tulisannya Yohanes juga kayaknya, bukan sih? Wahyu 1:8 ini saya buka. Enggak, tapi ya kalau aku adalah Alfa dan Omega kan berarti ada awal ada akhirnya, Bang. Paham nggak? Pengertiannya nggak sama seperti yang di Al-Quran itu. Jelas beda sih. Karena gini bang. Kalau di Al-Quran jelas, ini saya kesempatan berdakwah ya. Karena di Islam, Bang, Tuhan kita laisa kamislihi sayun. Tuhan kami, Bang, itu tidak setara dengan apapun ciptaannya. Nggak setara dan nggak serupa, Bang. Dan abang mesti paham, ini bukan soal berhala dan manusia doang, atau ciptaannya doang. Tapi waktu dan ruang itu ciptaan juga, Bang. Jadi kalau ada pertanyaan abang, Allah itu posisinya di mana? Sekarang ada di mana? Di mana itu pertanyaan ruang. Nah, itu dia. Surga itu ruang, Bang. Surga itu ruang. Kalau ada kursi, saya duduk di atas kursi, itu ruang. Ruang ini ciptaan, Bang. Allah itu di atas kuasanya. Di atas kuasanya bukan berarti di atas kursi duduk gitu, enggak. Allah ini tidak serupa dengan makhluknya, dengan ciptaannya. Nah, kalau konsep di Islam sendiri memandang atau Yesus itu gimana sih? Nabi Isa diceritakan dalam Al-Quran itu dia dilahirkan oleh Bunda Maryam itu di timur Bait El. Timur Bait El itu kalau kita lihat sekarang di map itu di daerah kota Jericho, dan sekarang terkenal kota Jericho itu rupanya kota kalau abang Google sekarang dates atau kurma dari kota Jericho itu namanya Jul dates. Nah, diceritakan di Al-Quran di bawah pohon kurma yang sekarang kita lihat mungkin di Jericho, wallahu a'lam bishawab. Nabi Isa dilahirkan di situ, dan di situ juga Jibril itu ngasih tahu ke Bunda Maryam untuk sahum. Sahum itu artinya berpuasa untuk berbicara. Begitu selesai Bunda Maryam melahirkan Nabi Isa alaihissalam, Bunda Maryam itu disuruh balik ke kaumnya, karena ke Bani Israel, disuruh puasa mulut, sahum. Jadi di Islam itu ada dua puasa. Ada puasa sahum, ada siam. Sahum ini puasa berbicara, siam ini puasa untuk menahan lapar, minum, haus, seks, dan segala macam. Yang sekarang kita lakukan itu siam. Bunda Maria disuruh sahum, disuruh puasa bicara, sampai dia datang ke Bani Israel, dan orang-orang Bani Israel ini bilang, kau ini keturunan Nabi, ada darah Nabi, kenapa kamu dituduh dia berzina lah, makanya punya anak yang gak ada bapaknya. Habis itu karena Bunda Maria disuruh sahum, disuruh
puasa bicara. Habis itu Nabi Isa yang kecil ini sudah bilang kalau dia adalah utusan Allah. Dia membawa penerang. Penerang dalam Al-Quran itu disebut Injil. Dari kata dasar anjalu, penerang. Jadi Nabi Isa ini diberikan wahyu atau firman sebagai penerang untuk umatnya, untuk zamannya, di waktunya. Injil, penerang, dari kata anjalu. Nah, yang saya pusing nih Bang, tiba-tiba ajaran Abang dari Yunani, original teks Abang kabar baik itu Evangelion, dalam bahasa Inggris gospel, dalam bahasa Indonesia kabar baik. Tiba-tiba Abang nyebutnya Injil. Pusing nggak tuh Bang? Tunggu dulu bentar. Kan itu Yesus ya, bukan Isa ya? Kenapa tiba-tiba tulisan Injil? Paham gak Bang? Ya itu kan nggak, bukannya secara bahasa agak mirip-mirip nggak sih? Oke, Abang lupakan Al-Quran, lupakan Nabi Isa, lupakan Nabi Muhammad, dan lupakan Islam. Kitab Abang namanya apa Bang? Alkitab. Nah, tiba-tiba ke Arab. Kan original teks Abang original teks Abang Evangelion. Dalam bahasa Inggris gospel. Dalam bahasa Indonesia kabar baik. Lupakan Islam, lupakan Nabi Muhammad, lupakan kami-kami ini. Bible Abang, kitab Abang ini sebenarnya namanya apa? Ya tinggal ditranslate ke bahasa Indonesia kan. Kabar baik, ya nggak? Kabar baik ya, bener ya. Kabar baik atau Bible, atau yang mau keren bahasa Inggris gospel gitu. Karena Abang aneh nih, Abang nggak percaya sama Nabi Isa, nggak percaya sama Al-Quran, nggak percaya sama Nabi Muhammad, tapi yang diceritain Nabi Muhammad ya itu ya kami, ya Injil itu ya ini yang dibawa Nabi Isa, yang dibawa Tuhan kami. Itu gue bertanya, gimana sih konsepnya? Kalau Anjulu tadi artinya apa? Evangelion artinya kabar baik. Yang tadi tulisan apa, arti yang Nabi Isa pesannya? Injil atau Anjala atau Anjalun dalam bahasa Arab itu artinya penerang. Jadi Nabi Isa diberikan wahyu untuk menjadi penerang untuk umatnya. Nggak ada mirip-mirip, mungkin nggak kayak mirip Evangelion juga itu nggak sih Bang? Mirip sih. Evangelion jadi Injil gitu ya? Ya bisa jadi mah kali ya. Siap. Tapi ya itu, kalau dalam bahasa Arab, kabar baik itu namanya bikhairin. Jadi kabar baik itu bikhairin. Jadi kalau memang Evangelion itu artinya kabar baik dalam bahasa Arab, itu mestinya udah namanya bikhairin. Kalau apa ya, itu di Al-Quran sendiri kutipan tentang perkataan-perkataan Tuhan Yesus itu ada nggak sih? Gimana Bang? Kutipan-kutipan perkataan-perkataan Yesus lah kalau menurut Islam gitu ya. Ada di Al-Quran, ada nggak? Ada, banyak. Itu di surah apa ya? Ada satu surah khusus untuk Ibunda Maryam. Ya. Namanya? Surat Maryam. Itu ada maksudnya kisah-kisah tentang perkataan Tuhan Yesus gitu di surah Maryam itu ada.
Tunggu bentar bang, si bos nelpon. Tadi kesepakatannya Nabi Isa dengan Yesus sama ya, Bang? Iya, Feng, kesepakatannya. Kesepakatannya. Kesepakatannya gitu sih, maksudnya begitu kan. Iya, kalau di Al-Quran itu banyak, Bang. Pak Kaji kan tadi bilangnya kayak gitu, maksudnya diambilnya sama dulu kan. Kalau di Al-Quran itu, Bang, Jadi- Nabi Isa alaihissalam itu tidak ya lebih makanya- hamba Allah, utusan Tuhan. Tidak lebih, Bang. Lanjut, Bang Jip, kalau sudah. Iya. Iya. Tadi pertanyaannya gimana bang? Nabi Isa diceritakan dalam Al-Quran. Iya, firman-firmannya, perkataannya gimana? Di Al-Quran ada 60 ayat cerita tentang Nabi Isa. Ada 60 ayat. Dari 6.000 ayat ada 60. Itu ada di Al-Baqarah ayat 87, ada di Al-Baqarah ayat 136, ada Al-Baqarah ayat 253, habis itu Ali Imran ayat 39. Tapi semuanya nggak ada yang menuhankan Yesus, Bang. Itu menuhankan Yesus, Bang. Kalau kutipan perkataannya, Oh, perkataannya bentar ya. Oke, enggak itu kata-kata Allah. Nah nih, maaf, bisa ditelepon sama si bos. Al-Maidah ayat 110. Ketika Allah mengatakan, Hai Isa putra Maryam, ingatlah nikmatku kepadamu dan kepada ibumu di waktu aku menguatkan kamu dengan Rohul Kudus. Rohul Kudus ini artinya Jibril. Jadi Allah di sini memberitahu, Hai Isa putra Maryam, ingatlah nikmatku kepadamu dan kepada ibumu di waktu aku menguatkan kamu dengan Jibril. Kamu dapat berbicara dengan manusia di waktu masih dalam buayan dan sesudah dewasa. Dan ingatlah di waktu aku mengajar kamu menulis hikmah Taurat dan Injil, dan ingatlah pula di waktu kamu membentuk dari tanah suatu bentuk yang serupa burung dengan seizinku. Kemudian kamu meniup padanya, lalu bentuk itu menjadi burung dengan seizinku. Dan ingatlah waktu kamu menyembuhkan orang yang buta sejak dalam kandungan ibu, dan orang-orang yang berpenyakit sopak, dan seizinkulah di waktu kamu mengeluarkan orang mati dari kubur, dan seizinkulah di waktu aku menghalangi Bani Israel dikala kamu mengemukakan kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata. Lalu orang-orang kafir di antara mereka berkata, ini tidak lain melainkan sihir yang nyata. Habis itu di surat yang sama, di ayat 114-nya, Nabi Isa berkata, Isa putra Maryam berdoa, Ya Tuhan kami, turunkanlah kiranya kepada kami suatu hidangan dari langit, akan menjadi hari raya bagi kami, yaitu orang-orang yang bersama kami dan yang datang sesudah kami, dan menjadi tanda bagi kekuasaan Engkau. Beri rezekilah kami, dan Engkaulah pemberi rezeki yang paling utama. Jadi itu Nabi Isa doa sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bapaknya. Ada 60 ayat. doa Bapa kami ya. Hah? Kayak doa Bapa kami Doa Bapak kami yang gimana? yang berikan makanan kami pada hari ini secukupnya. Berarti lebih ke rangkuman ya Bang ya, kalau di Al-Quran ya. Iya. Rangkuman Karena dari kitab satu, suci, betul. Kitab suci mesti kayak gitu bang. Kalau merujuk ke Injil, Lalu. kalau merujuk ke Injil yang di Alkitab itu penjelasannya ya, rinciannya gitu ya. Iya, masalahnya Injil ini yang nulis siapa bang? Oke, gini deh, analoginya yang gampang bang. Kan saya punya Al-Quran nih sekarang. Ya, Habis itu abang tiba-tiba saya kasih
Buku. Itu bukunya tulisannya Al-Quran menurut Ardiansyah. Itu Al-Quran bukan? Bukan. Bukan. Nah, kenapa abang percaya dengan Injil menurut Matius? Percaya. Injil menurut Matius, Injil bukan? Percayalah. Nah, tadi abang nggak percaya itu Al-Quran menurut Ardiansyah. Ya, karena mirip-mirip bang, maksudnya antara Injil Markus Yohanes itu ada mirip-miripnya, jadi bisa dipercaya dong. Mirip-miripnya gimana bang? Abang udah pernah baca Ada belum sih? ada kesamaan ceritanya. Oh, kesamaan ya, mirip-mirip lah. Ya, yang tadi Al-Quran menurut Ardiansyah juga mirip sama Al-Quran. Tapi kalau seandainya mirip, berarti kan ada kesamaannya, berarti sumbernya atau peristiwa mereka mengalami peristiwa yang sama. Oke, abang mau ke sana, yakin nih mau ke sana. Masih yakin? Oke, kita buka ya bang ya. Oke, siap. Kita buka nih bang. Kalau saya, waduh, Ya, buset, lu lebih bagus nggak? masih yakin. Gue lebih bagus nggak dapat warisan tapi selamat daripada. Tapi oke. Ya, internetku kenapa lagi? Karena kan gini, mestinya abang tadi kan, abang siapa ya? Ngutip Yohanes, banyak ngutip Yohanes, jadi kayaknya berarti dari sudut pandang abang itu Yohanes bisa tulisannya, maksudnya kita nggak tahu, kita nggak punya naskah asli, kita nggak punya verifikasi atau apa segala macam. Tapi dari segi kita bisa lihat dari segi tulisannya kan. Nah, abang tadi kan Yohanes itu banyak dikutip, berarti lebih cocok ke pengajaran atau tulisan dari Yohanes itu kan. Karena abang tadi bilang di Yohanes, mengutip dari Yohanes berapa ayat tentang yang masalah asli atau palsu. Masalahnya gini bang. Masalahnya gini, kita kan mau menyandarkan keselamatan kita seumur hidup, jutaan tahun nanti setelah hidup ini. Ini soal keselamatan nih. Saya nggak mau kitab suci yang ditulis 400 tahun setelah kejadian. Saya nggak mau menyandarkan keselamatan saya sama kitab yang ditulis 400 tahun setelah kejadian. Sementara di sebelahnya ada kitab suci yang 1400 tahun terjaga, lebih dari 200 juta penghafal Al-Quran di 1400 tahun terakhir. Ya nggak merubah makna, nggak berubah ayat, nggak berubah surat, nggak berubah jumlah. Dan ini bang, Al-Quran ini nggak ada yang namanya kanonisasi, nggak ada proses pilah-pilah. Surah Al-Baqarah masuk, surat ini masuk, surat itu keluar, surat nggak ada. Dari 14 abad yang lalu, Al-Quran itu 114 surat. Iya. Saya nggak mau menyandar, itu sama aja saya mengimani Al-Quran di abad 11 dengan bahasa Mandarin. Mungkin abang ketawa, betul nggak? Ya, pengandaiannya gitu ya. Iya, abang menerima perjanjian baru dengan bahasa Yunani di abad keempat. Itu sama saja. Sementara Yehosuanya di abad 1 itu berbahasa Aramaik. Dia nggak bisa bahasa Yunani. Nah itu sama saja, sama seperti saya mengimani Al-Quran di abad 11 berbahasa Mandarin. Sementara Rasulnya menerima wahyunya di abad 7 berbahasa Arab. Ya. Masuk gak nih? Ya, masuk. Cuma kan dari mungkin
mungkin ya dari pandangan yang mengkanonkan kan, karena ada satu konsep atau satu kepercayaan, jadi itu dikanonkan. Nah itu otoritas siapa dia punya hak untuk milah-milah kitab suci, Bang? Saya nggak mau menyandarkan keselamatan saya sama orang lain. Kenapa? Karena saya mengimani nanti di hari akhir, begitu saya ketemu Tuhan saya dan Tuhan saya akan bertanya, kenapa kamu tidak menuhankanku? Saya nggak bisa bilang, oh karena bapak si ini, oh karena si itu, oh karena si ini. Tuhan saya akan bilang, kamu saya kasih waktu 24 jam sehari, 30 hari seminggu, 365 hari sehari. Kamu aku kasih akal sehat, dikasih otak berpikir untuk kamu menemukan Tuhanmu. Sampai nggak Rasulullah ke kamu? Sampai nggak Al-Quran ke kamu? Sampai, tapi aku tolak. Salah siapa kalau di situ? Nah, kembali ini ya salah sendiri kan. Nah, maksudnya jadi kalau kita lahir dalam kekafiran, itu total bukan salah kita, Bang. Tapi kalau kita mati dalam kekafiran itu total salah kita. Gimana gitu? Gini. Nah, konsep keselamatan kalau di Al-Quran sendiri gimana, Mas? Gimana, Bang? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Apa kita hanya menuhankan karena kita menuhankan yang salah atau gimana sih? Oke, itu ada 2 poin yang saya mesti jawab. Poin pertama, kunci keselamatan dalam Islam. Sebenarnya saya reluctant ngejawab ini karena konsep keselamatan tuh kesannya Tuhan saya jahat banget, Bang. Mesti diselamatin. Kudu ada konsepnya gitu. Iya, kenapa enggak, Tuhan saya maha pengasih lagi maha penyayang. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Semua dosa umat muslim itu diampuni kecuali satu, Bang. Yang di Al-Quran dijelaskan cuma satu dosa yang nggak diampuni, yaitu musyrik atau syirik, menyekutukan Tuhan. Contohnya, saya bikin Nabi Muhammad sama Jibril malaikatnya, saya jadi inti mereka bertiga, 3 jadi 1, 1 jadi 3. Saya bilang Jibril itu Tuhan, Nabi Muhammad itu Tuhan, Allah itu Tuhan. Itu dosa yang tidak diampuni. Sisanya bukannya hubungannya sama musyrik itu menyekutukan, maksudnya dengan roh-roh setan gitu, roh-roh jahat. Ya, menyekutukan Abang doa sama ustadz atau kembali kepada konsep ketuhanan, Bang. Menyekutukan, Bang, menyekutukan Tuhan ini bisa dengan apa aja. Abang kalau saya doa sama bos saya juga udah syirik tuh, Bang. Paham nggak, Bang? Kan? Menuhankan yang selain Allah. Dan kalau dari konsep pandangan Islam berarti antara Isa sama Yesus dengan Allah itu harus memang betul-betul diambil satu kesimpulan, siapa yang Tuhan, siapa yang utusan gitu ya. Tauhid, Bang, tauhid. Tuhan itu satu. Enggak. Coba Abang baca lagi dari persejarah, dari kitab Abang. Nabi-nabi sebelum Yehosua di abad ke-1, Nabi Ibrahim, Nuh, Job, semua nabi Ibrahim, semua nabi, Bang, Tuhannya satu, nggak kelihatan, maha pencipta, maha kuasa. Tauhid, Bang, tauhid. Nabi-nabi itu menurut Abang tauhidnya? Tauhid artinya apa sih? Tauhid itu Tuhan yang satu, tidak terlihat, maha pencipta, satu Tuhan. Kalau Isa sendiri dari pandangan Islam, yang dia sebutkan dari itu Rohul Kudus bukan? Dari Rohul Kudus bukan? Rohul Kudus itu original teks dalam bahasa Al-Quran. Di Al-Quran itu Rohul Kudus atau Jibril.
Sebenarnya dalam original teks abang itu namanya Holy Ghost atau hantu suci. Nah, tiba-tiba masuk ke Indonesia nih. Roh suci lah, jangan hantu suci. Holy Ghost kan Holy Ghost hantu suci. Kalau Holy Spirit, nah Holy Spirit. Tapi kata-kata Holy Spirit kan baru ada di abad 16. Spirit itu kan baru ada di kata 16, abad 16. Sebelum abad 16, Spirit itu ghost. Gimana bang? Tadi pertanyaannya. Holy Spirit kan. Iya, Holy Spirit kan adanya begitu di abad 16. Sebelum abad 16 Holy Ghost namanya. Jadi kalau di Al-Qur'an Isa itu tanpa ayah juga kan, maksudnya Tanpa ayah, betul. tanpa ayah. Nah, jadi statement Allah yang kita pahami, yang saya pribadi pahami bang, Nabi Isa ini dilahirkan tanpa bapak karena waktu itu Bani Israel atau orang-orang Yahudi ini hampir mereka ini menuhankan atau mementingkan yang namanya nasab. Abang paham nggak artinya nasab? Enggak. Nasab itu artinya keturunan bapak, darah mereka. Karena mereka bangga nabi-nabi itu selalu ada dari darah mereka, jadi nasab itu penting banget untuk mereka. Dia ini siapa karena bapaknya, karena nabi-nabi ada dari mereka kan. Sementara dari yang umat muslim pahami cuma 11 dari 25 nabi yang ada dari Bani Israel, sisanya dari di luar Bani Israel. Nah, statement Allah waktu itu membuat atau menciptakan Nabi Isa tanpa bapak itu untuk menunjukkan untuk Bani Israel, bukan nasabmu yang membuat kamu mulia, tapi kecintaanmu terhadap Tuhan yang membuat kamu mulia. Itu statement dari Allah. Bukan nasabmu, bukan karena nasabmu kamu bisa beriman, karena dibuat Nabi Isa. Dan itu statement kedua juga. Statement keduanya itu Nabi setelah ini di luar Bani Israel. Karena nggak penting nasab. Make sense ya? Make sense. Dan ditutup langsung Dari Ismail ya, dari Ismail. bukan dari Ishak ya. Karena udah dikasih tahu nih Nabi di luar nasabnya, Yahudi langsung seperti itu bang, langsung mau dibunuh, langsung mau di ini, mau di itu. Yang bapaknya nggak jelas aja, sementara ibunya jelas, mereka seperti itu. Itu seperti kalau aku pernah baca di Perjanjian Lama itu, mungkin dari Kedar Nebayot bukan sih? Kedar ya betul, Kedar. Itu anak Ismail ya. Ya betul, Kedar itu anak Ismail. Jadi saya ada catatan pribadi kalau abang mau lihat, bentar ya saya bukainya. Ini nggak tahu nih internet saya ada. Ini data pribadi saya sih, tapi saya coret-coret sendiri. Nih, Prophets. Ini visio saya sendiri, maklum lah yang namanya belajar ya kan. Jadi dari Adam ke Seth, terus Idris, Nuh, habis itu ke Sam sama ke Yafid, dari di Sam habis itu ke Ibrahim, habis itu ini ke Iram, ke Nabi Hud. Ini kan di luar Israel nih semua, yang warna biru ini di luar Israel. Hud, Lut, ini Job, ke Shu'aib, habis itu Ibrahim ini Ismail, habis itu ke Nabi Muhammad. Nah dari Ishak ini ke Yakub ini baru Bani Israel. Nah ini ke Musa, Harun, Ilyasan abang nggak kenal nih semua. Habis itu Yusuf, nah ke Daud, ke Sulaiman, Salomo, baru ke Zakaria, Yahya, Isa. Nah yang ini abang nggak kenal nih.
Ini abang nggak kenal. Ini abang kenal Job. Ini juga abang nggak kenal nih. Ayub ya. Ini abang nggak kenal juga. Yang abang kenal ini bang kayaknya. Bukan maksudnya nggak ada kitab-kitabnya. Oh. Karena yang abang kenal ada kitabnya yang ini nih. Jadi yang merah ini Bani Israel. Jadi kalau dilihat, ya memang Bani Israel ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 11 dari 25. Tapi kan Ibrahim kan bukan Bani Israel kan. Ibrahim Ismail juga bukan. Kan dari Yakub kan Bani Israel. Jadi Ismail langsung turun ke Ismail ke Haidir, ke Aram, ke Adwa, ke Wazi, ke Sami, wah ini nasabnya ke Abdul Muthalib, baru ke Rasulullah. Kan dari sini bang, dari Ismail ke Ishak kan hampir 1000 tahun bang. Dari Ishak ke Yesus kan 1000 tahun. Ismail ke Ishak. Kan sama ini kan sejaman bang. Sejaman. Ini kan sejaman nih. Ismail sama Ishak kan sejaman. Nah dari Ibrahim ini kan sejaman berarti kan. Dari Ibrahim ke Nabi Isa berapa lama? 1000 tahun kan? Iya. Nah sama. Makanya Ismail ke Rasulullah ini 1000 tahun. Berarti nah, Dari ini Ismail dari Ismail ke Ishak, dari Ismail ke Muhammad 1000. Dari Ishak ke Isa 1000 berapa bang? 1000 kan sama. 1000 juga. Ishak ke Ibrahim kan sejaman bang. Ishak sama Ishak kan anaknya Ibrahim. Ya Ishak ke Isa. Ishak ke Isa itu ya 1000 tahun. Jadi kalau dari sudut pandang perjanjian lama itu keselamatan dari untuk Bani Kedar Nebayot ya. Gimana? Bani Kedar mah tadi anak Ismail siapa aja bang? Anak Ismail. Nah, waduh, saya buka ambil bukunya. Oke, maaf, saya mesti ambil bukunya. Saya nggak gitu hafal. Nasab ya. Nah, nih Ismail bin Ibrahim bin Tarikh, yang tidak ada lain adalah Azar bin Nahur bin Asrab bin Falih. Nah ini. Kamera gue udah kebuka. Ini nasab Rasulullah. Tadi abang bilang siapa? Anaknya Ibrahim? Anaknya Ismail? Ismail. Iya. Nah, Ismail bin Ibrahim. Oh ini ke atas. Nama asli Abdul Muthalib ini Kinanah bin Huzaimah bin Mudairah. Nama asli Mudairah ialah Amr bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan bin Ud. Ada yang mengatakan Nahul Mudarib Yasni. Nah ini Nabit bin Ismail. Berarti anaknya Ismail yang Nabit. Kalau Kedar itu bentar. Kayaknya nama itu Bani Kedar ya. Itu bentar. Kayaknya ini deh. Kayaknya itu nama translations deh. Kayaknya di sini deh. Karena saya pernah lihat juga yang abang buka itu di ini kan, di berapa ya? Nabi Haidir ya, bukan. Iya, Arab Bani Kedar, betul. Anaknya Ismail, ya betul. Kalau Nebayot adiknya. Isa ke Paulus berapa tahun Bang Jip? Buset.
Emang Paulus Bani Israel? Ngadi kadang-kadang pertanyaannya. Bang, Kalau tadi Paulus itu kan gimana kan, sama Paulus juga ada nama Saul kan. Saulus bin Iya, agak Yahudi juga kan. nggak bisa gitu bang. Iya, kayak Yesus, Saulus, Paulus. Abangku, itu Agustus, Theophilus, itu nama Yunani abangku. Kenapa ke Yunani sih? Kan kita Semitik bang. Iya, maksudnya belain tadi yang dari Isa ke Paulus kan, katanya maksudnya berarti ada Yahudinya Paulus kan. Nggak ada. Iya kan, berarti secara budaya kan Yunani udah masuk juga di tanah Israel waktu itu kan. Iya, betul, bang. Tapi kita nggak bisa, bang. Apa ya namanya? Oke, gini deh, bang. Penulis Al-Quran di zaman Rasulullah, waktu Rasulullah menerima wahyu, Rasulullah itu nyuruh 65 sahabatnya untuk mencatat Al-Quran, bang. Jadi setiap Rasulullah menerima wahyunya, Rasulullah itu nyuruh sahabat-sahabatnya nulis. Saya bisa sebutkan, bang, 65 sahabat Nabi yang membantu Nabi menuliskan Al-Quran. Dan abang denger ya namanya ya, Aban bin Sa'id, Abu Umamah, Abu Ayyub Al-Ansari, Abu Bakar As-Siddiq, Abu Hudzaifah, Abu Sufyan, Abu Salama, Abu Abbas, Ubay bin Ka'ab, Al-Arkam, Usaid bin Hudzair, Aus Buraidah, Basir, Tabit bin Qais, Ja'far bin Ali bin Abu Talib, Jamsud Aiman, Hatib, Hudzaifah, Husain, Hanzalah, Huwaitib, Khalid bin Sa'id, Khalid bin Al-Walid, Al-Zubair bin Afwam. Ini penulis-penulis, bang. Penulis-penulis ini itu ada binnya, nama orang tuanya dan nama sukunya, bang. Jadi kalau mereka penipu, itu kelihatan dari keluarganya, dari turunan siapa bapaknya, nasabnya jelas. Ini cuma yang nulis loh, bang. Kalau saya tanya sama abang, Yohanes bin Siapa ya? nah Zebedeus ya? Bin Atang. Zebedeus bukan? Yohanes bin Zebedeus. Iya. Yang bener, bang. Iya. Yohanes Oke, kan lu. Zebedeus. Oh, enggak. Itu klaim gereja. Oke. Iya. Habis itu Lukas bin Itu ada usnya juga tuh, ada usnya. Berarti kan Yunani agak mempengaruhi penamaan juga waktu itu untuk akhiran usnya kan. Oke. Abang. Iya dong. Coba nama bapaknya si Yesus, bapak sambungnya siapa, bang? Enggak ada. Joseph. Oh iya, Yusuf ya. Nabi Yusuf. Joseph. Nggak ada usnya, bang. Joseph anak siapa, bang? Nah, ini mungkin untuk Joseph anak Eli. ya. Nggak ada usnya, bang. Ini kayak bahasa Masa Inggris, Bang. saya lebih paham. Saya lebih paham. Kayak bahasa Inggris. Ada yang bisa diakhiri ed, ada yang nggak bisa diakhiri ed gitu kali. Bang, nama nggak bisa ditranslate, bang. Iya. Kalau nama bisa ditranslate, bapaknya Yesus Kalau itu. akhirnya huruf vokal, kalau akhirnya huruf vokal mungkin jadinya ada usnya gitu loh. Nah, Yusuf kan nggak gitu. F kan, F kan Bang, nama itu nggak boleh ditranslate, bang. Kalau boleh ditranslate, berantakannya gimana? Bapak sambungnya Yesus itu namanya Joseph, dalam bahasa Indonesia Yusuf. Di Gang Kenari sini namanya Ucup. Nama Tuhan abang di Perjanjian Lama itu disebut Immanuel katanya. Atau si Yesus ini artinya keselamatan. Dalam bahasa Indonesia selamat. Dalam bahasa Inggris Tuhan abang namanya congratulations. Nggak bisa kayak gitu, bang. Nama masa congratulations Kristus.
Nggak bisa begitu, nggak masa selamat Kristus. Kok ke situ ya? Iya, makanya nama tuh nggak bisa, nama nggak bisa ditranslate. Ya, mungkin kesalahannya tapi di situ ya. Tapi masih bisa ditelusuri keasliannya kan. Ya bukan Awalan namanya kan. Iya, tapi nama tuh nggak bisa ditranslate, nggak bisa. Iya. Makanya mungkin kayak Sebet atau Paul itu masih ada Ibraninya. Yahudi. Gimana Bang Feng? Sampai di mana tadi? Us itu. Keaslian Paulus dari Yahudi atau bukan? Ya kalau di dalam Bible Brothers itu dia dikatakan orang Farisi. Paulus, cuman kalau dari nama aku tengok ini juga palsu juga ini. Diduga palsu juga ini. Soalnya tadi dari ada nama raja namanya Saul kan. Nah, Paulus sebelumnya kan Saulus kan gitu. Ada raja Israel Saul, berarti ada Yahudinya walaupun akhirannya Us. Tahu nggak ceritanya sebelum dia itu bertobat, dia kan membunuh para murid. Siapa yang perintahkan? Raja siapa yang perintahkan Paulus untuk membunuh membunuh murid-murid Yesus? Tahu nggak? Itu di mana? Kebangsaan apa itu yang raja itu memerintahkan Paulus itu? Oh, dari tentara Romawi ya. Coba tengok lah. Apa ya? Dari Kaisar kan? Atau dari Kaisar mana? siapa? Atau sekte Yahudi sih bang? Aku juga nggak terlalu ngerti. Ntar ya aku buka ya. Roma 11 Yahudi dari Kaisar. Roma 11:3. Sabar Bang ya, kita tunjukin datanya. Mana ya? Jadi ada ya kisah, entar aku cari dulu, lupa aku kisahnya di mana itu. Paulus membunuh murid-murid Yesus diperintahkan oleh raja. Kayaknya di pasal-pasal 8 ya, 47. Bentar. Jadi dia diperintahkan oleh kerajaan Romawi untuk membunuh murid-murid Yesus pada waktu itu. Gitu kan ceritanya kan? Ya. Nah, berarti Paulus ini tunduk dan patuh terhadap Pilatus. Pilatus memerintahkan Saulus untuk membunuh murid-murid Yesus. Pilatus itu Herodes ini. Yang penting kerajaan Romawi lah ya kan. Nah, setelah diperintahkan, pergilah Saulus. Betul tidak? Iya. Saulus ini patuh dan taat kepada kerajaan apa, brother? Kerajaan Yahudi atau Romawi? Itu dari sekte Yahudi kalau nggak salah, atau dari kerajaan Romawi lah. Kayak kalau kerajaan mungkin masih di bawah pemerintahan kerajaan Romawi ya. Makanya itu berada di dalam Lukas 12:1. Ini ada pesan Yesus loh, ini yang berbahaya juga untuk kehidupan Saulus ini. Yesus pada pesan kayak gini. Sementara beribu-ribu orang banyak telah berkerumun sehingga mereka berdesak-desakan. Lalu Yesus mulai mengajar pertama-tama kepada murid-muridnya. Katanya, waspadalah terhadap ragi. Kata Yesus, apa itu ragi? Yaitu kemunafikan orang Farisi. Nah, Yesus berpesan hati-hati terhadap orang Farisi. Sementara di Kisah Para Rasul 3 nomor 6, di situ ada yang mengaku orang Farisi. Ntar kubukakan. Ntar ya. KPR berapa ya itu? 236 kalau nggak salah. Sabar ya.
Ini KPR 23 nomor 6. Oh, aku tunjukin data aja ya brother ya, biar brother lihat kan gitu. Bentar ya. Oke, nih brother, di KPR 23 nomor 6, dan karena ia tahu bahwa sebagian dari mereka itu termasuk golongan orang Saduki dan sebagian termasuk golongan orang Farisi, ia berseru dalam mahkamah agama itu. Katanya, "Hai saudara-saudaraku, aku adalah orang Farisi, keturunan orang Farisi." Ini yang mengaku siapa di sini? Nih, Saulus. Jawab Paulus. Saulus ini kategori pertama ya. Kita Saulus, kan ya, ini pesan Yesus tadi di dalam Lukas 12:1. Nih, tunjukin. Kata Yesus, ini tulisan merah ya, nih. Yang merah. Yesus bilang waspada terhadap ragi. Apa itu ragi? Kemunafikan orang Farisi. Jadi orang Farisi itu munafik, brother. Keturunan orang Farisi pada waktu itu tuh umumnya munafik. Ini pesan Yesus. Sementara di KPR 236 tadi, ternyata sudah ada yang diduga dia adalah orang munafik, kata Yesus. Oke? Nah, kita selidiki lagi. Kok bisa Yesus ini berkata bahwa hati-hati terhadap orang Farisi atau orang Saduki? Nah, ternyata di Matius 15, nih, Matius 7:15. Wait a minute. Nah, ini dia. Ini berbahayanya di sini, brother. Ini kan perikopnya berbicara hal pengajaran sesat. Jadi pesan Yesus, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Nyamar dia. Dia menyamar seperti domba, tapi dia itu serigala buas. Faham maknanya ini? Iya, mau. Orang munafik, depan baik, belakang busuk. Ternyata dia itu serigala, penjahat, di depan pura-pura baik. Kayak mana kisah Paulus? Tahu kau kisah Paulus, brother? Paulus itu kan awalnya membunuh murid-murid Yesus, penjahat dia. Tiba-tiba pura-pura bertobat. Sosok kan pura-pura bertobat, ternyata dia adalah serigala yang buas. Makanya di dalam Matius 7:20, kok kayak gini? Bukannya kebalik Bang jadinya? Bukannya dari serigala yang buas terus bertobat? Nah, itu dia, Bang. Orang-orang munafik kayak gitu. Dia jahat tapi pura-pura baik. Itu yang setelah bertobat munafik. Setelah bertobat kan jadi baik. Nah, itu dia, Bang. Mari kita selidiki, ini benar-benar bertobat atau pura-pura ini? Ya, gitu, Bang. Makanya Yesus bilang lagi, jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Oke? Ya, oke. Coba kita lihat buahnya. Buah ini pengajaran. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Pengajarannya apa? Coba kita lihat apa yang diajarkan Paulus. Aku bukakan ya. Ini bahaya. Nih, di dalam Roma 14:9, brother, kata Paulus, sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan. Paulus mengajarkan Yesus Tuhan. Coba kita lihat apa yang diajarkan Yesus. Sama nggak dengan yang diajarkan sama Paulus? Nih, bisa dibaca, brother? Ya. Yohanes 17:3, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya, bukan tiga jadi satu, satu-satunya Tuhan yang benar,
Siapa yang dimaksud Yesus ini? Allah. Bapak. Bapak, ya Bapak. Iya, Bapak. Terus posisi Yesus menurut Yesus sebagai apa di sini? Tuhan atau bukan Tuhan? Sebagai yang diutus oleh Tuhan. Tuhan atau bukan Tuhan ini? Sebagai yang diutus. Yang diutus. Tuhan atau bukan Tuhan, kutanya. Yang diutus ini dia mengaku Tuhan atau mengaku bukan Tuhan? Mengaku yang diutus, bukan mengaku sebagai Tuhan. Berarti bukan Tuhan. Betul? Bagian dari Tuhan. Kok bagian dari Tuhan? Coba fokus, brother, ya. Yesus berkata satu-satunya, nggak ada duanya, nggak ada tiganya, nggak ada empatnya, limanya, nggak ada bagiannya Tuhan. Satu-satunya Tuhan yang benar. Ini Bapa, menuju kepada Bapa. Nanti sebentar kita masuk ke dalil-dalil yang lain yang diajarkan Yesus. Nah, di sini Anda mengaku Yesus utusan. Pertanyaan saya, dia mengaku Tuhan atau mengaku bukan Tuhan di sini? Mengaku yang bukan Tuhan. Mengaku bukan Tuhan. Yang Paulus ajarkan kepada Kristen, Roma 14:9, sebab untuk itulah Yesus Kristus mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan. Siapa yang mengajarkan kalian Yesus Tuhan? Paulus. Makanya di dalam Matius 7:15, sebentar, brother. Ini Matius 7:20. Makanya tadi itu Yesus bilang, dari buahnya kamu akan mengenal mereka. Inilah maksud Yesus. Itu buahnya. Buah-buah pengajaran sesat itu yang tadi mengajarkan yang Tuhan itu manusia, menggantikan kemahasucian Tuhan menjadi makhluk fana.